Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Dan karyawannya. Nah, ini kan seakan-akan menjadi beban bagi perusahaan. Dan ini memang harus diberikan jika perusahaan tadi adalah perusahaan yang berafiliasi ke negara. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syar wa ala alihi al-adhar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan semakin semangat untuk senantiasa menyambut kemenangan kita, menyambut kebahagiaan kita di Hari Raya Idul Fitri. Dan semoga hari ini menjadi kebahagiaan buat kita semuanya dalam program Bincang Spesial Ramadan bersama Al-Baja TV dan juga dengan Habib Hisham Al-Habsyi. Masya Allah. Khair Bib. Bekhair. Alhamdulillah. Masya Allah. Abi Azka bekhair. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Berkah doa dari antum Bib. Masya Allah. Ustaz Rifki sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Berkah doa dari antum ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga di seluruh pemirsa juga sangat senang sekali nih. Karena semuanya mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Yang sempit rizki diberikan kelapangan oleh Allah. Amin. Dibahagiakan rumah tangganya Bibi. Amin. Masya Allah. Hari ini kita bahagia banget karena kita akan bahas tentang THR. Allah. Ini adalah momen di mana setiap orang mungkin ada yang berkata bahwasanya, aduh bentar lagi lebaran, beban banget nih THR gitu ya. Atau ada lagi, waduh bentar lagi lebaran, berkah banget nih THR. Kita kayaknya ke Ustaz Rizky nih, udah ketawa-ketawa nih. Nah baik Ustaz, hukum dari THR baik. itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya di dalam kacamata Islam THR itu bukan termasuk ujroh sebagai apa ya, upah kerja dia, bukan. Tapi termasuk di dalam Islam itu akadnya termasuk hibah, sodako, hadiah, pemberian gitu kan, yang diberikan secara suka-suka gitu, mau beri mau enggak gitu kan, yang namanya hadiah bebas, nilainya berapa bebas gitu kan. Maka dilihat dari sini hukumnya tidak wajib kalau dilihat dari kacamata syariat. Hanya saja yang menjadikan wajib itu dari hukum positif gitu, dari hukum negara. Itu yang ditetapkan kemarin itu pasal 9 nomor 36 tahun 2021 menetapkan bahwa THR tunjangan hari raya itu wajib hukumnya. Maka karena kita ini orang Islam dan wajib taat ulil amri pemerintah ya, apa yang ditetapkan pemerintah ya harus kita taati, turuti. Maka THR ini menjadi wajib dari segi ketetapan dari pemerintah gitu kan. Intinya dari perusahaan untuk bawahan gitu kan. Maka wajib untuk memberi THR, dan di situ peraturannya termasuk minimalnya atau maksimalnya ya, paling telatnya itu 7 hari sebelum Lebaran gitu. Nggak tahu kalau sekarang ada ketentuan baru barangkali Bib. Ini kita baca dari literasi seperti itu. Berarti wajibnya dari segi negaraan. Maka Islam di saat melihat negara mewajibkan, maka Islam juga mewajibkan karena taat kepada ulil amri pemerintah gitu kan. Nah, mungkin itu dari kita tentang hukum THR ya, seperti apanya gitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tentang hukumnya kembali lagi kepada pandangan negara. Baik, kita ke Habib. Habib, THR itu beban bukan sih? Dan bagi siapa bebannya? Ya, jadi THR ini kan tunjangan hari raya. Ya. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 disebutkan bahwasanya ternyata ya kewajiban sebuah perusahaan itu bukan hanya gaji standar UMR. UMR ini kan adalah upah minimal regional.
Sehingga misalnya UMR di suatu daerah adalah 4 juta yang harus diterima oleh seorang karyawan di sebuah perusahaan, harus diberikan sesuai UMR 4 juta misalnya dikali 12 bulan. Itu total bisa sampai berapa? Ustadz Rizky? 48 juta. Yeah. Nah, 48 juta ini ditambah kewajiban dari Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 harus memberikan namanya gaji ke-13. Jadi gaji itu bukan hanya 12, tapi sampai gaji ke-13. Sedangkan bulan kan hanya ada 12 bulan. 12 bulan. Ada aturan menetapkan perusahaan wajib memberikan bahasanya gaji ke-13. Dan itu dikeluarkan di antara bulan Juni-Juli, ya, setelah pertengahan tahun. Ini belum menghitung juga dengan THR. Jadi bisa 14 kali kita menerima THR ini 10 seminggu sampai 10 hari sebelum Lebaran. Tunjangan hari raya yang nominalnya sesuai dengan UMR yang sudah disepakati. Jadi bisa sampai 14 kali sebuah perusahaan itu harus memberikan kepada bawahan dan karyawannya. Nah, ini kan seakan-akan menjadi beban bagi perusahaan. Dan ini memang harus diberikan. Jika perusahaan tadi adalah perusahaan yang berafiliasi ke negara, ya ASN, kemudian seperti TNI, Tentara Negara Indonesia yang gajinya ditanggung oleh negara. Adapun swasta tidak harus memberikan THR dan juga misalnya gaji ke-13, pun kalau mau maka tadi hadiah adalah hibah yang diberikan cuma-cuma dan semampu dari perusahaan. Tapi yang jelas perusahaan jika ingin mengikat karyawannya untuk tahun-tahun berikutnya agar si karyawan tadi yang mempunyai SDM yang tinggi, ya kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka dia harus mengikatnya dengan hadiah-hadiah yang terus diberikan. Betul. Pepatah Arab tuh mengatakan Allah tuftahul luha. Apa itu? Hadiah itu mengangkat daging yang ada di tenggorokan. Jadi di tenggorokan itu orang kalau mangap itu dagingnya keangkat. Iya, betul. Jadi hadiah itu membuat orang tidak bisa berkata-kata dan pasti nurut kepada yang memberikan hadiah. Terkesima, nurut, terikat. Nah, ini kan salah satu marketing dan cara agar karyawan tersebut tetap bekerja di perusahaan kita yang kita inginkan begitu. Nah, jadi walaupun beban, tapi di balik itu ada hitung-hitungan marketing yang tetap menguntungkan pihak perusahaan. Jadi selain dianggap beban, karyawan tadi juga harus dianggap sebagai sebenarnya ladang pahala. Jadi kita menyenangkan beberapa keluarga yang di bawah naungan perusahaan kita, ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Masya Allah, menarik juga memang. Ternyata di antara perusahaan itu memang mencapai targetnya terlebih dahulu, khususnya swasta, karena kami dulu pernah seperti itu. Targetnya dulu ditinggikan sehingga THR-nya itu sebenarnya tidak lebih ke membebani karena memang sudah mencapai target dari perusahaan itu. Kita ke Ustadz Rizky lagi. Antara THR, kemudian kita ingin berbagi, tapi kita juga punya hutang yang jatuh tempo. Nah, mana yang didahulukan, Ustaz? Baik, karena hutang adalah suatu yang wajib ya. Hutang adalah suatu yang wajib. Maka hutang ini di samping kita membayar THR juga wajib jika kita memang perusahaan yang resmi gitu, bukan hanya perusahaan biasa belum resmi itu kan berarti sudah kalau sudah resmi berarti ini kan sudah harus mengikuti peraturan dari negara seperti itu ya. Wajib menggunakan THR. Maka hutang wajib, THR juga wajib gitu. Jangan sampai hutang nggak dibayar, apalagi hutangnya yang sudah jatuh tempo gitu kan. Karena kalau hutang sudah jatuh tempo wajib untuk dilunasi. Kecuali hutang yang belum jatuh tempo. Lebih dari itu ada lagi di sana bukan namanya THR. Biasanya bagi-bagi uang Lebaran untuk keluarga, ponakan, adik, saudara, bocil-bocil itu kan termasuk tantangan tantangan mudik kan gini kan ya. Betul. Katanya harus bawa uang yang siap untuk dibagi-bagi seperti itu. Di saat kita bagi-bagi saudara, paman, bibi dan lain sebagainya dengan uang varian lah berapa. Itu kan bagi-bagi sodako juga. Dan ini kalau kita memang punya hutang yang memang jatuh tempo, maka dahulukan hutangnya dong. Karena itu bagi-bagi
uang lebaran itu adalah sedekah gitu, Ya. hibah, hadiah, bukan hal yang wajib. Paling banternya agar kita dikatakan orang yang lebih gitu kan ya. Padahal kita orang yang nggak Pas-pasan. ada, pas-pasan, bayar utang aja belum gitu kan. Gitu Baik, sih ya. Baik, Masya Allah. Baik, jadi memang lebih didahulukan hutang daripada kita mengutamakan sesuatu yang hibah tadi ya, yang diperbolehkan tadi. Baik, kembali ke Habib Syam. Ketika tadi adalah THR itu beban, kemudian THR ini sebenarnya berkahnya, dan buat siapa berkahnya itu? Ya, jadi jika sebuah lembaga Ya. atau yayasan atau perusahaan ini kan ada perkumpulan. Karena kita tuh dikatakan jika kita tuh bekerja sendirian, maka fasilitas yang kita terima hanya penambahan. Jadi kalau dalam calistung tuh ada ditambah begitu ya. Ya. Misalnya kita bekerja di pagi hari. Siang, sore, malam. Masing-masing di 4 waktu itu kita dapat 3 poin. Maka 3 poin di pagi hari yang kita kerjakan secara mandiri, kita dapat 3 poin di pagi hari, hanya bisa ditambah dengan 3 poin di siang hari. Jadi kita cuma dapat 6 poin nih sampai tengah hari. Yeah. Di sore kita dapat 3 poin yang sama, 9 poin totalnya. Di malam kita dapat 3 poin lagi, maka cuma 12 poin yang kita dapatkan jika kita kerja secara mandiri. Beda Abi Azka kalau kita kerja secara kelompok. Yeah. Berkelompok, ya. Allah berfirman wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kalian kepada mereka di dalam setiap urusan. Jadi kalau kita kerjakan bareng-bareng dengan konsep gotong royong, kemudian kita mendirikan lembaga, yayasan, perusahaan, maka fasilitas yang kita terima adalah bukan penambahan lagi, pertambahan, tapi adalah perkalian. Sehingga walaupun kita bekerja di waktu dan jeda yang sama, di pagi, siang, sore, malam, masing-masing dapat 3 poin, tapi apa yang kita kerjakan 3 poin di pagi hari bersama tim kita, fasilitasnya akan dikali dengan 3 poin yang kita dapat di siang hari. Jadi 3 kali 3 9. 9 ini nanti dikali dengan 3 poin yang di sore hari. 9 kali 3 27 poin. Dikali lagi dengan 3 poin yang di malam hari, 81 poin. Bayangkan kalau kita kerja dengan waktu dan jam yang sama di jam kerja kita, sendirian kita hanya dapat berapa poin tadi? 3 poin. 12 poin. 12 poin. Ya, setelah ditambah-tambah. Tapi kalau kita kerja bersama tim seperti yang kita lakukan saat ini nih, beramai-ramai, gotong royong, maka kita dapat manfaat hasil 81 poin. Artinya kita harus bekerja secara kelompok. Ya, bekerja, dan namanya kelompok itu kita harus melewati 5 aturan perusahaan. Kalau mau berhasil, nomor 1 harus ada organisasi dong. Bahasa kita kalau ular tuh ada yang jadi kepala, ada yang jadi buntut. Ya jelas siapa yang jadi kepala yang tukang merintah, siapa yang diatur-atur. Kata Nabi, kalau engkau bertiga jalan nih, Ustaz Rizky, 3 jalan keluar, harus dilantik siapa yang jadi ketua. Kalau nggak ada yang jadi ketua, 3-tiganya pengen jadi ketua, KB ngatur KB. Atau ada juga semuanya jadi anggota, saling nyuruh, saling mempersilahkan. Akhirnya nggak gerak tuh. Urusan 3 orang aja harus ada ketuanya. Apalagi perusahaan besar harus ada pelantikan dengan SK. SK ini apa ya? Surat keputusan. Surat keputusan. Ya, harus keputusan menetapkan ini jabatannya apa. Udah ada organisasi, nomor 2 harus ada peraturan yang diketahui dan disepakati bersama. Peraturan jelas harus ada pagar-pagarnya, ada rambunya, ada SOP-nya. Nomor 3 harus ada kerjaannya. Jangan sampai udah dilantik, udah dapat SK, ada peraturannya, nggak tahu kerja apa, sehingga di kantornya pelangap loh begitu kan. Kalau bahasa gitu nganggur. Bukan hanya dikasih kerjaan, tapi juga dikasih alatnya. Misal kita kerja itu adalah motong bawang, ngiris bawang ini, kasih dong alatnya, pisau yang tajam, biar tuh bawang kepotong dengan rapi. Kalau kita kasih pisau tumpul, salah, nggak bakal kelar kerjaannya. Atau kita kasihnya gergaji golok yang tajam, ya bisa berantakan. Ya telenannya bisa nggak pas nih, Bib. Iya, jadi wewenang. Alat ini namanya adalah wewenang. Sejauh mana sih kita bisa memutuskan tanpa izin lagi ke atasan kita? Itu kan wewenang namanya. Baru terakhir ada tanggung jawab. Setelah kita kerjakan dengan wewenang yang kita diberikan oleh perusahaan, harus ada tanggung jawab ya. Kalau bahasa kita sih namanya LPJ begitu ya. Laporan pertanggungjawaban. Itu nomor 3. Nomor 4 singkat saja adalah harus ada controlling, pemantauan, pengawasan. Harus dipantau karena tidak semua SDM di perusahaan kita itu
adalah Peka. sumber daya manusia yang loyal. Ada juga kadang oknum kan Iya. begitu. Maka harus ada pengawasan. CCTV ini penting di sebuah ruang-ruangan di sebuah perusahaan agar memantau kegiatan apa yang dikerjakan. Apakah ada oknum yang melakukan kecurangan yang merugikan pihak perusahaan. Terakhir ada nih pembahasan kita nih. Iya. Mahalu syahidnya apa? Yaitu adalah sanksi dan reward. Sanksi punishment atau hukuman bagi mereka para oknum Ya. dari karyawan dan juga reward hadiah yang harus kita berikan, termasuk reward tadi adalah THR. THR, Iya. tunjangan hari raya. Jadi sebenarnya THR itu berkah bagi karyawan yang menerima. Yang menerima. Setelah dia sadar diri dan dia harus semakin di tahun depan memberikan loyalitasnya terlebih kepada perusahaan. Iya. Begitu. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Baik, Masya Allah. Ini semakin detail sekali memang bicara tentang THR ini. THR ini Karena memang paling memang semangat ya THR ya. Di detik-detik kita akan merayakan itu kemerdekaan di dalam Kemenangan. kemenangan. Ya, Jadi jadi kayak sebentar lagi kelihatan hilal THR-nya juga. iya, mudah-mudahan. Karena ini adalah teamwork, kalau dibilang tadi adalah teamworknya kita. Ini Masya Allah. Kembali lagi ke Ustaz Rizky sendiri. Kita apa yang disampaikan sama Habib Isyan, mungkin ada yang ingin ditambah? Enggak sih. Sudah ya? Mendetail sekali. Sangat di detail sekali ya? penyampaian, Berarti dalam kalau gitu perusahaan ini. Nah, bagaimana kita mengakhirkan? Kalau tadi kan lebih kepada apa yang SOP-nya, kemudian sampai di poin terakhir adalah punishment dan juga reward. Ketika mengakhirkan dari reward tadi atau THR tadi. Iya. Jadi mengakhirkan THR ini hukumnya ya tidak diperkenankan, tidak boleh. Harus sesuai ketentuan, apalagi perusahaan yang sudah sah gitu kan. Perusahaan udah profesional seperti itu, yang sudah mengikuti aturan-aturan hukum negara seperti apa. Maka tidak boleh diakhirkan, disebutkan dalam peraturan yang sudah kita sebutkan itu hukum positif bahwa paling maksimalnya itu kan 7 hari sebelum Lebaran. Ini kan perusahaan yang memang sudah profesional. Adapun yang pekerjaan-pekerjaan yang hanya di kampung masyarakat ini yang penting sebelum Idul Fitri lah karena itu kan tunjangan hari raya untuk hari raya seperti itu. Disebutkan di dalam hadis itu menyebutkan bahwa jangan sampai kita memberikan gaji upah kepada seorang pekerja itu setelah keringatnya kering gitu. Artinya apa? Melebihi dari waktu batas yang ditentukan di saat ia menerima gaji gitu kan. Makanya kita banyak menemukan ya di saat dibagi gaji waktu itu bagi THR kan gitu, seperti itu. Jadi yang menyebabkan dilarang atau diharamkan mengakhirkan THR itu dari segi peraturan pemerintah aja. Peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa THR harus diberikan karena itu adalah hak tunjangan hari raya. Adapun dalam hukum syariat tidak, suka-suka karena itu hukumnya hibah, hadiah. Seperti itu, bukan ujroh ya. Mungkin itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih nih Ustaz Rizky. Kita kembali ke Habib. Kalau ketika kita bicara lagi THR, itu terkadang bagi orang-orang tertentu yang dia ini nanti pulang ke rumah begini, sehingga terjadi ketidakpercayaan diri ketika pulang. Artinya THR ini ternyata juga bisa membebani mereka-mereka yang mau
pulang karena mungkin THR-nya cuma sedikit atau ini nggak cukup segala macam. Itu gimana, Bib? Ya jadi maksudnya mungkin menjadi pertimbangan pulang kampung. Betul. H-1 atau H+1 ya kayak gitu. Betul. Ya di mana banyak anak kecil mengharap uang lebaran kepada uang kita, lebaran, ya nggak? Sehingga kita memutuskan pulangnya kapan, beli tiketnya kapan itu sesuai dengan anak-anak kecil itu yang dikhawatirkan minta uang lebaran begitu. Lebaran. Jadi sebenarnya perlu ditanamkan di dalam diri kita Betul. tentang pahala yang besar Berbagi. ketika kita sedekah. Berbagi Ya, karena sedekah itu menolak bala, tadfa'ul bala. Ya, sedekah juga akan memberikan kita manfaat. Bahkan dikatakan oleh pepatah Arab itu apa? Pepatah Arab, akhrij ma fil jab ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang di kantongmu, maka balasan untukmu yang mengeluarkan apa yang di kantongmu daripada uang yang disedekahkan adalah akan datang kepadamu rizki yang tidak terduga-duga. Mungkin urusan bisnis kita akan meningkat, ya, jaring laba-laba kita akan lebih meluas, banyak teman yang butuh kepada keahlian kita. Nah, artinya jalan rizkinya lebih banyak gegara kita sedekah. Nah, maka diniatkan sedekah. Lagian dengan datangnya kita mereka pada seneng. Cuma yang jadi permasalahan, kita juga harus punya IQ, bukan IQ, EQ, kecerdasan emosional. Jadi maksudnya adalah di mana kita itu jangan sampai batin kita itu bergejolak gara-gara faktor eksternal. Ya, ada anak-anak kecil pada minta uang, kita ikut galau. Berarti kan ini kecerdasan emosional kita ini tidak stabil begitu kan? Artinya orang mau minta, mau nuntut kayak apa, kalau kita nggak ada uang ya udah kita tenang aja begitu, bilang nggak ada gitu apa gimana. Jangan takut malu, jangan gengsi, jangan ngegedekan ego, sehingga THR-nya, uang lebaran yang kita berikan bukan jadi gembira buat kita, tapi menjadi beban. Bahkan ada yang utang-utang pas mau pulang kampung. Nah ini kan mending nggak usah pulang kampung kan begitu. Karena ada tradisi curakan misalnya di kampungnya, sehingga dia harus nuker uang receh begitu dibawa ke kampungnya baru dicurakin. Kan itu intinya nyeneng kan sesama kita. Karena tidak banyak yang seberuntung kita ini kerja di kota dengan gaji yang besar tuh kan tidak banyak. Sehingga kita bagi-bagilah di momen itu begitu. Tapi ingat, kita harus punya kecerdasan emosional, jangan gampang terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita yang emang tabiat, watak, karakter, sifatnya kan beda-beda begitu. Betul. Ya, mungkin itu. Baik, kirain mau langsung ditambahin lagi. Nah, Zed, kita kembali lagi di bahwasanya ketika kita THR tadi yang disampaikan oleh Habib Hisham tentang perusahaan segala macam. Kalau dari DKM sendiri atau dari masjid sendiri atau dari orang-orang yang memang berkhidmah ataupun yang mereka azan, imam segala macam, perlu nggak sih itu THR itu? Iya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid juga perlu diberikan tunjangan hari raya, karena mereka juga barangkali mendapatkan gajian atau uang berkahnya berapa gitu kan. Sedangkan mereka punya keluarga, punya istri, punya anak gitu, yang memerlukan untuk kebutuhan hari raya gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan terkadang ini ngambil dari uang wakaf masjid seperti apa. Nah, maka di situ dilihat terlebih dahulu wakaf masjid itu. Wakaf itu kan ada dua, ada wakaf untuk kemaslahatan, ada wakaf untuk pembangunan gitu kan. Kalau diambil dari wakaf pembangunan maka ini haram, nggak boleh, karena ini uang hanya untuk pembangunan masjid gitu. Pembangunan masjid, WC masjid, semuanya perluasan masjid, nggak boleh digunakan untuk yang lain, apalagi digunakan untuk bagi-bagi ke DKM atau muadzin gitu kan. Adapun kalau uang kemaslahatan masjid, nah ini wakaf kemaslahatan, maka kita masya Allah di beberapa masjid itu ada di sana uang dakwah masjid, infak dakwah masjid, infak kemaslahatan masjid, infak, jadi dibeda-bedain gitu. Ada di mana, di Pontianak saya pulang ke sana itu. Jadi uang kemaslahatan masjid ini biasanya ada punya masjid, misalkan tanahnya masjid, yang tanah itu disewakan gitu kan, apakah sawah itu tanah, masjid punya masjid dan disewakan dan nanti dikembalikan untuk kemaslahatan masjid, apakah untuk pembangunan atau apa, untuk kemakmuran masjid. Maka kalau diambil dari situ nggak apa-apa, seperti itu. Untuk muadzin, untuk imam dan lain sebagainya gitu. Jadi biar masjidnya berkembang. Biar semangat para pengurus. Betul. Ya makanya orang yang punya pondok, orang yang punya masjid, punya yayasan, hendaknya punya harta yang terus berputar. Jadi gitu.
punya harta yang bisa disewakan gitu seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Sehingga nih Ustadz. makmur nantinya. Alhamdulillah. Kita kembali lagi, afdolnya sedekah. Tadi kan Habib sering mengulang kembali kalimat, ya sedekah itu sedekah. Nah, afdolnya sedekah itu ke siapa? Jadi sedekah itu bisa kita berikan ke banyak golongan. Ada fakir miskin yang memang lebih membutuhkan, ada janda yatim. Tapi kalau timbul pertanyaan, sedekah paling afdol buat siapa sih? Ternyata sedekah paling afdol bukan buat orang tua, bukan buat anak istri, tapi buat diri sendiri. Dikatakan haram kalau di kantong kita ada duit tapi penampilan kita kayak orang nggak punya, haram. Itu kita nanti jadi kayak rumput yang gampang diinjak-injak sama orang. Jangan. Kalau engkau punya pupuk, pakai dong pupuknya. Biar engkau tuh dipandang sama orang. Engkau menjaga kehormatan, wibawa. Sehingga kita gampang bergaul, bersosial dengan orang-orang yang derajatnya selevel. Orang jadi nggak takut kalau dekat-dekat kita, takut diminta ya Bib ya. Iya begitu. Jadi kita harus apa? Mempunyai satu wibawa. Sedekah dengan diri, merawat diri itu adalah nomor satu. Baru nanti anak, istri, keluarga besar seperti adik kakak, terus baru kerabat, baru nanti janda yatim, fakir miskin, yayasan Darul Aitam misalnya. Itu terakhir. Jangan kita nyumbang ke satu pesantren tapi ternyata adik kita urusan pekerjaan belum punya, masih nganggur. Iya, jangan sampai begitu. Ini kan ada kesenjangan sosial. Pahalanya sebenarnya ada dua, Bib. Kalau kita sedekah kepada keluarga atau kerabat sendiri itu, satu pahala sedekah sendiri, yang kedua pahala silaturahmi tersambung terus. Nah, pahalanya ada dua sebenarnya itu. Jadi sambung hati. Betul. Sambung hati gitu, saling mencintai gitu, seperti itu. Baik, Masya Allah, ini memang di momen-momen THR ini adalah momen yang kita semuanya langsung traveling nih. Yang nggak ada udahnya juga kalau kita bicara dengan THR ini. Nah, yang terakhir, baik dari Ustaz Rizky dan juga Habib, gimana caranya kita ketika di bulan kemenangan ataupun di hari raya Idul Fitri, justru kita itu tidak menyebabkan hati kotor karena tadi tidak bisa kasih THR, atau kita justru malah berbangga dengan kita bisa berbagi THR. Nah, tipsnya diantaranya jangan sampai gara-gara nggak punya THR nggak main ke rumah adiknya, atau gara-gara dia nggak punya THR nggak mau datang ke kakaknya. Nah, tipsnya seperti apa, Ustaz? Baik, mungkin dari saya sih dulu, Bib ya. Dari saya sih untuk uang lebaran mungkin ya, atau THR bahasa singkatnya gitu kan. Kita yang sekarang mungkin hidup di kota atau hidup di mudah mendapatkan rezeki ya. Hendaknya dari sekarang tuh menyisihkan gitu kan, nabung misalkan 10.000, 20.000, 50.000 untuk apa? Untuk berusaha berbagi dengan keluarga kita. Karena kenapa? Kita ketemu dengan mereka hanya setahun sekali. Masa nggak bisa berbagi hanya sedikit gitu kan? Nah, ini adalah secara konkretnya, mudahnya aja lah untuk menyisihkan dari sekarang tuh, bertujuan untuk membahagiakan mereka gitu kan, sehingga silaturahmi tetap jalan dan kita bisa berbagi dengan mereka, khususnya bocil-bocil dan anak kecil itu, sehingga kita tidak merasa keberatan, nggak mau silaturahmi. Kemudian akhirnya berdampak macam-macam lah. Dari sekarang kita belajar mulai memikirkan, menyisihkan, sehingga kita silaturahmi jalan, bagi-bagi juga oke, hati juga nggak takut, nggak kotor, nggak sesuai yang sudah dibahas tuh ya. Seperti itu. Kita usahakan dari sekarang. Kalau toh ternyata kesimpulannya kita memang nggak mampu, nggak punya lagi uang, berarti memang kita orang yang nggak mampu setelah kita usaha gitu, nggak punya kelebihan, hanya punya ongkos pulang, ya sudah, buat digunakan untuk ongkos pulang saja. Di sana ya harus tahu diri lah, maksudnya tahu diri itu apa, kita apa yang kita hadirkan. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah, minimal apa, bantu kan gitu, bantu keluarga, bantu keluarga besar, apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Baik. Mungkin itu saja sih dari kami. Baik, alhamdulillah. Habib, dikatakan oleh Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu individunya menjadi baik, maka tandanya Allah akan fahamkan kepadanya tentang ilmu agamanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini dia akan selalu memakai timbangan aturan syariat Islam. Hendaknya kita dengan ilmu yang kita dapat, kita itu ngajarkan anak-anak kita jangan punya mental minta-minta. Sehingga kalau dikasih kita terima, nggak dikasih ya sudah. Jangan sampai anak kita nih dididik
dididik untuk keliling nyari THR, ya dijadikan alat pencari uang. Ya, jangan juga, anak kita harus dididik, jangan mental minta-minta begitu. Dan kita juga sebagai orang tua yang datang dari kota ke kampung misalnya, itu menukarkan misalnya uangnya menjadi uang baru. Ini kan pasti akan dilakukan kan, urusan THR ini. Walaupun nanti ada hukum, gimana hukumnya di situ ketika penukaran, uang baru itu akan menjadikan anak-anak itu senang ketika menerimanya. Ya, itu bagus. Nah, bagi yang di kampung sebagai sesepuh atau orang tua yang didatangi rumahnya juga perlu adanya persiapan untuk menyambut nih anak dan cucu yang bakal datang nginep banyak di rumah kita. Siapkan fasilitasnya, air sumur disediakan, kemudian dibersihkan rumahnya, dan anak statusnya anak yang datang ke rumah orang tuanya juga harus memikirkan tentang hadiah yang akan diberi, tentang apa yang akan dicurahkan ketika momen lebaran itu. Nah, ini semua harus ada kerjasama sehingga kita akan mendapatkan hasil manfaat yang luar biasa di hari lebaran. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Rifki, makasih banyak Habib. Makasih banyak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga berkah selalu dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Amin. Masya Allah. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti program Bincang Spesial Ramadan sampai dengan di akhir program yaitu THR. Mudah-mudahan Ramadan kita senantiasa memberikan semangat kita untuk semakin iman dan takwa yang bertambah, dan semoga apa yang kita hadirkan dalam spesial Ramadan memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk membawa kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Semoga di Hari Raya Idul Fitri kita semakin menata hati untuk selalu menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit bersama dengan Bincang Spesial Ramadan Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.